Salam dalam kasih Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Bagaimana hari ini? Kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam kondisi yang sukacita. Mari siapkan hati kita ambil saat teduh sejenak. Bacaan Alkitab terambil dari 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Pernahkah kita mengalami anak-anak kita ngambek seperti gambaran klip ini? Anak-anak menjadi ngambek. Kadang ketika mereka ngambek, mereka seringkali melakukan hal yang tidak kita inginkan. Bisa saja memukul kita atau kadang-kala melempar benda-benda. Kita menganggapnya sebagai sesuatu yang sabar dalam hidup ini atau ekspresi anak itu. Ada juga saatnya ketika tenang kita katakan bahwa hal itu adalah salah. Tapi juga ada orang-orang yang menganggap itu adalah suatu wajar, bahkan sampai menjambak, mencakar orang tuanya atau mbaknya, ayah atau ibunya, oma dan opanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan ini, seringkali apa yang kita lakukan adalah berdasarkan nilai yang tertanam, berdasarkan pengalaman hidup kita, dan kita menghayatinya, menganggap bahwa apa yang dialami oleh kita sebagai suatu nilai dasar yang benar dan memang sewajarnya untuk kita lakukan. Hal ini akan berdampak dengan cara kita memperlakukan sesama kita manusia, memperlakukan anggota keluarga kita dalam kehidupan ini. Begitu juga dalam relasi kita dengan Tuhan. GKI dengan visi 2003, Tuhan mencipta manusia ikut serta. Begitu juga dalam ruang cintanya Allah. Tuhan sudah menciptakan dunia ini, bahkan kita manusia, dalam kasih yang sungguh-sungguh. Kasih yang dalamnya penuh dengan pengorbanannya. Kasih yang di dalamnya juga penuh dengan cinta kasih dan totalitas Tuhan. Ada istilah dalam kasih yaitu agape, kasih persaudaraan, kasih yang di dalamnya dilandasi oleh kasih Allah, kasih yang tulus, seperti Allah mengasihi kita. Hendaknya kita juga mengasihi sama kita manusia, tapi seringkali dalam hidup kita tidak berjalan sedemikian. Karena kasih, persahabatan, relasi antar manusia yang kita harapkan penuh kasih, penuh cinta, kehangatan, penuh cinta kasih, ketulisan, belum tentu. Karena kita semua bisa saja mengalami hal-hal yang tidak terduga. Atau apa yang kita lakukan juga itu bisa melukai sesama kita. Kadang semua itu berdasarkan nilai, nilai yang kita anut. Nilai yang didasari oleh pengalaman-pengalaman hidup kita. Memandang setiap orang berarti seperti diri kita sendiri. Dan membatasi apakah dia hitam, putih, apapun agamanya, apapun juga latar belakangnya. Tapi ada kalanya juga semua itu tidak dapat kita rasakan. Bukan salah orang lain, tapi kadangkala apa yang kita pikirkan. Ada sebuah pepatah yang berkata, you are what you think. Diri kita adalah apa yang kita pikirkan.
bisa saja apa yang kita pikirkan dan nilai yang kita anut bisa mengkungkung diri kita sendiri, membuat kita menjadi sulit untuk bisa menyebarkan kasih Allah. Kita tahu konsep apa itu semua, tapi pengalaman-pengalaman hidup kita dan nilai-nilai yang kita anut bisa membuat kita menjadi terkungkung. Kita terbatas. Seringkali orang bisa berkata begini, jangan bergaul dengan semua orang. Ada orang-orang dalam kelompok tertentu yang kemudian diklaim sebagai orang yang jahat atau tidak bisa ditemani oleh kita. Jangan bergaul dengan misalnya ya Muslim. Karena orang Muslim itu beda dengan kita. Jangan bergaul dengan orang latar belakang suku A karena nanti kamu dijahati. Atau orang seringkali melihat pertemanan dari kecil diajar dan didik dengan fisik. Jangan bergaul dengan dia karena kulitnya hitam. Atau, wah kita kan orang-orang kulit putih, jadi kita bergaul sama orang-orang kulit putih saja. Kita bergaul dengan orang-orang yang sekolahnya sama, gerejanya sama, sehingga tanpa sadar kita kemudian terbatas dalam ruang dan waktu kita untuk bergaul. Atau kita mengalami keterlupaan dalam dunia pergaulan karena latar belakang atau kondisi fisik kita yang dari kecil tidak seperti standar elok konsep kehidupan dunia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, karena itu apa yang harus kita lakukan? Yuk, mari kita kembali melihat standar nilai hidup kita. Apakah nilai yang kita anut dan kita hidupi dalam kehidupan ini sesuai dengan standar nilai kasihnya Tuhan Yesus? Yang kedua, mari kita belajar apa ya yang dikatakan oleh firman Allah terhadap kehidupan kita dan diri kita. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Yohanes tadi, bahwa dalam hidup kita, kita diciptakan dan Tuhan melihat kita sangat berharga. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Dan bila kita melihat kasih Allah, maka kita melihat kasih Allah yang penuh kasih dalam hidup kita. Kita adalah ciptaan Allah yang penuh kasih. Tidak ada seorang pun yang bisa menghancurkan hidup kita, bahkan mendistorsi kita, menghancurkan, merusak diri kita. Jangan biarkan. Tapi kita juga diajak Tuhan untuk mengasihi sesama kita, untuk tidak menghancurkan kehidupan ini, tapi memperlakukan dengan kasih. Ingat, Tuhan menciptakan kita dengan penuh kasih, dan kita sebagai anak-anaknya adalah anak-anak yang ikut serta menciptakan kasih dan cinta kasih yang tulus bagi kehidupan dunia saat ini. Sebagai karya bersama antara kita dan Allah, saling bermitra untuk menciptakan karya kasih Allah dan menghadirkan keselamatan. Kalau Tuhan Allah mengasihi kita, yuk kita mengasihi diri kita dan juga sesama kita manusia. Dalam Yesus Kristus, lalu ada kasih buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Dan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah yang luar biasa, dalam Yesus kami berdoa, ya Tuhan Allah. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang merengkuh kami dalam hidup ini. Ajar kami untuk mengasihi diri kami dan melihat betapa sangat berharganya diri kami karena sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hingga kami boleh mengasihi sesama kami dan hadir menjadi anugerah yang hidup dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami juga berdoa untuk setiap orang yang saat ini sedang merasakan kecewaan, merasakan kedupaan, kesedihan, merasakan lelah hidup, bahkan sedang berjuang untuk mengasihi dan mengampuni. Kami berdoa untuk mereka yang mengalami kekerasan di dalam kehidupan rumah tangga, sekolah, bahkan gereja. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami bersyukur dan berdoa untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Elme Lia Angelita, kami berdoa untuk Bapak Freddy Budiman Suheru, kami berdoa untuk Bapak Andri Salim Wijaya, kami berdoa untuk Bapak Denny Boy Saragi, kami berdoa untuk Ibu Ia Regina Olivia, kami berdoa untuk
Saudara Nathaniel, Hayun, Suhendinata, kami berdoa untuk Saudara Agatha Rustia, Saudari Agatha Rustiawati. Tuhan Yesus yang sangat baik, Engkau mengurapi dengan hikmat kasih Tuhan dan kekuatan tangan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit saat ini. Tuhan tolong disertai. Kami berdoa untuk Ibu Nani Mahargono, Bapak Mahargono, Ibu Livencia, Bapak Ani Rahmat, Ibu Esther. Kami berdoa untuk Bapak Sutanto Harto, Ibu Nitiniati. Kami berdoa untuk Ibu Sumihar. Kami berdoa untuk Bapak Willy. Kami berdoa untuk Bapak Hengki dan saudara-saudari kami yang sakit lainnya. Kiranya tangan kasih Tuhan yang melingkupi. Kami berdoa untuk proses pemilihan para penatua. Kiranya tangan kasih Tuhan menggerakkan hati mereka untuk bersatu hati untuk menerima panggilan penatua ini untuk membangun dan lima menjadi rumah cinta Tuhan. Lebih baik lagi, lebih benar lagi untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus yang sangat baik, tolonglah dengan hikmat kasih Tuhan, pimpin segala orang yang Tuhan percaya untuk mengampun dan jadi pelayan-pelayan. Dan baiklah kami semua dibaru untuk menjadi sahabat bagi mereka. Tuhan kami juga berdoa untuk pemulihan dunia saat ini. Kau memberkati segala hikmat kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk kondisi ekonomi dunia global saat ini. Tuhan urapi dengan hikmat kasih Tuhan dan baru kami untuk saling menolong satu dengan yang lain, mengasihi dan juga menghadirkan karya keselamatan, bisa berbagi berkat pada setiap orang membutuhkan. Juga kondisi negara ini. Tuhan Yesus yang sangat baik, inilah doa kami dalam kami berdoa. Amin. Ikut, ikut, ikut Tuhan.